Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Alhamdulillah, kabar super bahagia. Pernyataan super keras dan tegas Erick Thohir tepat tadi malam jelang Timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 tepat 2 minggu lagi. Di luar dugaan STY dapat peringatan sangat serius dan gak main-main. Memangnya apa yang terjadi? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Tonton video sampai habis. Tak ada tawar-menawar, Erick Thohir sampaikan target ambisius untuk Timnas Indonesia. Shin Tae-yong wajib sangat serius mendengarnya jika posisinya ingin selamat dari pemecatan. Dengan penekanan pada pencapaian 4 besar, apa langkah konkret yang harus diambil? Temukan jawabannya di sini. Ketua PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tetap memiliki target untuk mencapai peringkat 4 besar di klasemen babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan menduduki posisi tersebut, peluang Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Setelah hasil imbang melawan Bahrain dan kekalahan kontra Cina, Erick menyatakan pentingnya evaluasi jelang laga selanjutnya. Termasuk evaluasi untuk Coach STY bahwa target kita harus masuk 4 besar di grup C, jadi tidak ada tawar-menawar, kata Erick di Jakarta. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November yang dianggapnya sebagai laga penting untuk menjaga asa dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita lihat lagi 2 laga kandang lawan Jepang dan Arab Saudi yang rankingnya jauh di atas kita. Kembali lagi, kalau kita dapat poin di 2 game ini, bisa jadi tabungan untuk masuk ranking ketiga atau keempat supaya bisa kualifikasi lagi di putaran keempat, ujarnya. Pada putaran keempat kualifikasi zona Asia, Timnas Indonesia berkesempatan memperebutkan 1 tiket ke Piala Dunia 2026 jika menjadi juara grup. Sementara posisi runner-up akan bersaing untuk tiket lain lewat jalur interkontinental. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C, mengemas 3 poin dari 4 pertandingan. Sayangnya skuad Garuda belum meraih kemenangan dengan catatan 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Melihat situasi ini, Erick menyampaikan rasa kecewa. Ya, kecewa. Apalagi waktu lawan Bahrain, kita sudah leading. Kita sudah kirim surat protes kepada AFC, tetapi keputusan ditolak. Ya, kita harus bermain lagi, ungkap Erick. Apa pendapat kalian tentang target PSSI dan situasi Timnas Indonesia saat ini? Apakah kalian optimis dengan peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Silakan berikan komentar kalian. Presiden Federasi Sepak Bola Australia putuskan menolak berangkat ke kandang Bahrain dalam lanjutan leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Langsung ajukan gugatan ke FIFA dan Pengadilan Arbitrase Olahraga Dunia untuk mendiskualifikasi Bahrain yang terang-terangan curangi Timnas Indonesia. Dan selamanya tak mau berlaga dengan Bahrain sampai Bahrain dihukum berat dan minta maaf, jadi harapanku. Di sisi lain ini ada pengakuan mengejutkan dari manajer Timnas soal kecurangan wasit Ahmed Alkaf. Begini penjelasannya. Dalam sebuah episode menarik di podcast channel YouTube Arya Sinulinga, Sumarji menceritakan insiden yang mengantarkannya pada kartu merah saat protes dalam pertandingan Timnas Indonesia. Awalnya laga berjalan normal sampai saya berbincang dengan match commissioner dari AFC, ungkapnya. Ia melanjutkan hingga menit ke-5, semuanya tampak baik-baik saja. Namun di menit ke-6, saya mulai protes kepada wasit cadangan sambil menunjukkan jam untuk mempertanyakan waktu tambahan. Sumarji mengisahkan bahwa wasit tersebut justru melempar tanggung jawab kepada wasit yang berada di antara bench kedua tim dan hal ini membuat suasana semakin tegang. Setelah itu pelatih Shin Tae-yong juga ikut protes dan saya teringat kejadian di playoff Olimpiade 2024 di mana pelatih dapat kartu merah karena protes. Makanya saya maju, tambahnya. Ketika Bahrain mencetak gol, kemarahan mereka semakin memuncak. Akhirnya saya ikhlas menerima kartu merah, yang penting tidak mengeluarkan kata-kata umpatan, tutupnya.
Menariknya, seorang jurnalis dari Timur Tengah menyebut bahwa wasit Ahmed Al-Kaf kini telah dipanggil oleh AFC untuk melakukan investigasi terkait kepemimpinannya dalam laga tersebut. Apa pendapat kalian tentang situasi ini? Mari berbagi komentar di bawah. Mengapa haters Shin Tae-yong ragukan Eliano Reijnders? Simak penjelasannya. Ketika dukungan dan kritik bersaing, satu nama muncul di tengah perdebatan. Apa alasan dibalik keraguan terhadap Eliano Reijnders dan bagaimana Shin Tae-yong terlibat? Temukan fakta menarik di balik kontroversi ini. Sosok pengkritik tajam Shin Tae-yong, Bung Towel, baru-baru ini memberikan sorotan kepada performa pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia, Eliano Reijnders. Kritikan ini muncul setelah Timnas Indonesia mengalami kekalahan menyakitkan 2-1 dari Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah meraih 3 hasil imbang sebelumnya, kekalahan di kandang membuat Indonesia tetap terjebak di peringkat kelima grup C dengan hanya 3 poin. Dalam laga melawan Bahrain, baik Eliano Reijnders maupun Maes Hilgers melakukan debutnya, namun hanya Maes yang diturunkan sebagai starter saat melawan Cina. Eliano yang berposisi gelandang di PEC Zwolle tidak tampil dalam laga tersebut. Bung Towel mempertanyakan kualitas Eliano setelah debutnya yang dianggap biasa saja. Ia mencatat bahwa pemain berkualitas biasanya langsung memberikan kesan positif saat pertama kali bermain, seperti yang dilakukan Jay Itzes. Pertanyaannya, kenapa Eliano tidak diturunkan melawan Cina? Jika ia dinaturalisasi, siapa yang merekomendasikannya? Tegas Bung Towel. Ia menyoroti bahwa jika Shin Tae-yong yang merekomendasikan, pelatih harus menjelaskan alasannya. Kritik ini menjadi perhatian lebih mengingat Timnas Indonesia membutuhkan performa terbaik dari semua pemain untuk bangkit di kualifikasi. Mari kita nantikan bagaimana Eliano akan beradaptasi dan memberikan kontribusi lebih baik di laga-laga mendatang.